Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari Universitas Yasi ingin menjelaskan analisis laporan keuangan PT Sri Rejeki Isman terbuka periode 2016 sampai dengan 2019 yang beranggotakan Aisyah Lia Rahma, Melisa Nur Rahma, Mutia Astuti, Nabila Listiandani Kendra, Nadia Umari Nur Hasna, Iska Ananda Azari, dan Zulfan Nadia. Gambaran umum perusahaan PT Sri Isman Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia, yang utamanya bergerak dalam industri tekstil dan pakaian jadi. Terpadu sebelumnya, perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan tradisional Sri Rejeki yang didirikan pada tahun 1966 di Pasar Keluar, Solo, oleh H.M. Lukminto. Kegiatan bisnis perusahaan ini adalah pemintalan, penununan, pewarnaan kain mentah, pengentangan, dan pengecapan serta produksi pakaian jadi. Produk-produknya termasuk benang yang terdiri atas benang rayon, katun, dan polyester, kain mentah, bahan jadi, dan pakaian jadi. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1978. Pabrik produksinya berada di Sukoharjo dan Semarang, Indonesia. Proses bisnis dan siklus hidup atau life cycle perusahaan. Tahun demi tahun berganti dan Sritek terus berkembang menjadi lebih besar. Di tahun 1982, Sritek mulai memiliki pabrik penenunan pertamanya. 10 tahun berikutnya, di tahun 1992, Sritek telah menjadi produsen tekstil garmen terintegrasi dengan memiliki 4 lini produksi mulai dari permintalan, penenunan, pencetakan, pencelupan, dan garmen. Pada tahun 1994, dipercaya untuk membuat seragam militer Jerman. Tahun 2001, pertumbuhan Sritek telah berkembang menjadi 8 kali lebih besar dibandingkan tahun 1992 ketika pertama kali menjadi perusahaan tekstil garmen terpadu. Bahkan setahun sebelum menjadi perusahaan terbuka dan mencatatnya saham di Bursa Efek Indonesia pada pertengahan 2013, Sritek telah mampu menggandakan pertumbuhan dan kinerjanya dibandingkan pada 2018. Hingga tahun 2019, perusahaan memiliki 4 entitas anak, yaitu PT Sinar Pancajaya, PT Bitratex Industri, PT Primayuda Mandiri Jaya, dan Golden Legacy Pte Ltd, yang mendukung bisnis perusahaan induk. Saat ini, Sritek telah menjadi perusahaan tekstil garmen terintegrasi dengan lebih dari 17.000 karyawan, yang mengkonsentrasikan sebagian besar operasinya di lahan seluas 79 hektar di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dengan 4 lini produksi mulai dari permintalan, penenunan, pencetakan, pencelupan, dan garmen. Sritek telah menjelma menjadi perusahaan modern yang memiliki tenaga-tenaga profesional dari dalam dan luar negeri, seperti Korea Selatan, Filipina, India, Jerman, maupun Tiongkok. Strategi perusahaan. Sritek memiliki 4 strategi terkemuka yang sudah terbukti di antara pesaingnya, yaitu yang pertama ada kepuasan pelanggan, yang kedua ada membina hubungan jangka panjang, yang ketiga ada produk berkualitas, dan yang keempat ada pengenalan merek atau brand. Sritek memiliki inovasi yang berorientasi pada pelanggan. Sritek melayani kebutuhan klien dan mengembangkan solusi yang unik serta terbaik. Pelanggan diberi kebebasan untuk mengembangkan, merancang, dan memaksimalkan kreativitas di semua fasilitas Sritek. Market capitalization perusahaan tekstil. Konstelasi bisnis dan industri tekstil Indonesia saat ini tengah memuncak. Pengembang berlomba membangun proyek prestisius dengan nilai investasi triliun rupiah. Berdasarkan besaran nilai kapitalisasi pasar, pada tahun 2019 tercatat 10 pengembang yang menjadi pengusaha pasar tekstil Indonesia. Seperti terlihat pada grafik. Dari grafik di samping, dilihat bahwa menempatkan Sritex dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 50% di seluruh Indonesia.
PBRX sebagai market leader sendiri menempatkan namanya dalam urutan kedua dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 11% atau lebih kecil 38% dibanding dengan Sritex. Analisis laporan keuangan. Laporan keuangan komparatif Sritex tahun 2016 hingga 2019 disajikan pada lampiran 1, 2, dan 3. Opini auditor atas laporan keuangan Sritex selama 4 tahun tersebut adalah wajar tanpa pengecualian. Laporan laba rugi common size disajikan dalam lampiran 5. Dari pos-pos di atas, hal yang perlu disorot lebih dalam adalah pos laba bersih yang mengalami penurunan selama 2 tahun berturut, yaitu di tahun 2018 dan 2019. Dan terjadi peningkatan pada tahun 2017. Penurunan ini diperkirakan Sritex memiliki kekuatan pada bisnis model yang terintegrasi secara vertikal. Di sisi lain, Sritex mengakui harga pokok penjualan perseroan mengalami kenaikan yang berasal dari 2 faktor, yaitu kenaikan harga bahan baku dan biaya pabrik. Earnings per share pada lampiran 1 menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam setiap lembar saham. EPS Sritex terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan tingkat profitabilitas Sritex yang bagus. Sritex berhubungan erat dengan pembagian dividen. Jika EPS perusahaan cenderung kecil, maka kecil kemungkinan akan dilakukan pembagian dividen. Data pada lampiran 3 tahun 2019, Sritex membagikan dividen sebesar 20,45 miliar atau 1 lembar saham untuk laba bersih tahun buku 2019. Sedangkan pada tahun buku 2018, Sritex membagikan dividen sebesar 61,36 miliar rupiah atau 3 per lembar saham, dan pada 2017 pembagian dividen bisa mencapai 163,6 miliar atau 8 lembar per saham. Sritex memutuskan pembagian dividen tunai yang lebih kecil pada tahun 2019 karena perseroan memandang perlu untuk menjaga likuiditas dalam masa pandemi ini, maka perseroan akan memberikan hasil yang maksimal di tahun 2020 ini. Next, komponen neraca common size 2016 sampai 2019. Neraca common size disajikan dalam lampiran 6. Jumlah aset selalu meningkat cukup signifikan setiap tahunnya, sejalan dengan strategi akuisisi yang dijalankan Sritex. Proporsi aset lancar dan tidak lancar cukup meningkat. Kecuali di tahun 2017, jumlah aset tidak lancar Sritex mengalami penurunan. Sementara jika dilihat dari komposisi liabilitas dan ekuitasnya, ekuitas Sritex meningkat dari tahun 2016 ke 2018 dan liabilitas jangka panjang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara liabilitas jangka pendek mengalami penurunan pada tahun 2019. Next. Komposisi aset 2016 sampai 2019. Dari grafik di atas terlihat ada 2 pos yang cukup signifikan terhadap total aset yang dimiliki Sritex, yaitu persediaan dan aset tetap dikurang neto. Di tahun 2019, proporsi kas dan setara kas menyumbang sebesar 42,62%. Penghasilan kas dan setara kas adalah sebesar 146,3 miliar di tahun 2018 dan 168 miliar di tahun 2019. Dengan mempertahankan saldo kas yang cukup besar, ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi risiko likuiditas. Dengan saldo kas dan setara kas yang cukup besar, Sritex memastikan ketersediaan sumber pendanaan cukup untuk aktivitas operasi dan aktivitas investasinya. Next. Untuk pos persediaan terdiri dari persediaan barang dan bahan baku. Di tahun 2019, persediaan yang jumlahnya signifikan berupa persediaan barang dalam proses sejumlah 45,27%. Sementara bahan baku jumlahnya juga cukup signifikan sebesar 39,8%.
Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan pembangunan proyek Sritex masih akan terus berlanjut. Komponen laporan arus kas Kementerian 2016 sampai 2019 yang grafik kelima, fluktuasi arus kas terjadi selama 4 tahun seperti yang terjadi di tahun 2017. Proporsi arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mencapai 12,10%, di mana Sritex lebih banyak melakukan kegiatan pendanaan untuk membiayai kegiatan usahanya. Untuk tahun 2017, Sritex baru mulai go public, sehingga wajar saja bila struktur arus kasnya didominasi oleh aktivitas pendanaan. Berdasarkan laporan arus kas pada lampiran 3, hasil analisis rasio arus kas operasi Sritex dihasilkan pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 belum memenuhi standar perhitungan rasio yang ditentukan dengan syarat lebih besar 1, yang artinya menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajiban lancar dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi sudah baik, atau dengan kata lain perusahaan mampu melunasi kewajibannya dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi pada tahun tersebut. Tahun 2016 sampai 2019, rasio arus kas yang dihasilkan perusahaan masih belum memenuhi standar perhitungan yang ditentukan. Kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban lancar dengan menggunakan arus kas operasi kurang baik, atau dengan kata lain perusahaan belum mampu dalam melunasi kewajibannya dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi. Hal ini disebabkan karena jumlah kewajiban lancar yang terdiri atas pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, utang pajak, beban akrual, serta bagian pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun berjumlah lebih besar dibandingkan dengan jumlah arus kas operasi yang tersedia. Ukuran yang kedua yaitu rasio investasi kas yang menyediakan gambaran atas jumlah kas yang ditahan dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk mengganti dan menambah aset. B. Analisis likuiditas jangka pendek. Beberapa ukuran likuiditas jangka pendek untuk 3 tahun terakhir dan market leader untuk tahun 2019 disajikan pada lampiran 10. Rasio lancar Sritex pada tahun 2019 sebesar 4,901 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2018 3,084. Rasio lancar yang baik dan aman adalah jika berada di atas 1. Artinya jumlah aktiva lancar di atas utang lancar, sementara itu rasio cepat Sritex naik dan turun selama 3 tahun terakhir. Sejalan dengan penurunan perputaran piutang, usaha tetapi masih menunjukkan posisi yang aman untuk tahun 2019. Hal ini bahkan jauh lebih baik apabila dibanding dengan PBRX sebagai market leader yang mempunyai rasio cepat yang sangat kecil. Proporsi persediaan di Sritex terhadap total aset sebesar 15,58% dan terdapat aset lancar 39,91%. Lebih rendah dari jumlah aset lancar daripada PBRX sebesar 1% dan 81,27%. Perputaran persediaan Sritex tahun 2019 juga lebih cepat dari PBRX. Ukuran ini mengindikasi bahwa Sritex memiliki lebih sedikit investasi dalam persediaan dibanding PBRX. Kondisi perekonomian komoditas tekstil yang lesu pada akhir tahun 2019 mempengaruhi kinerja keuangan Sritex. Namun, analisis perputaran piutang Sritex menunjukkan kinerja yang baik walaupun mengalami penurunan. Hal ini didukung oleh perkembangan piutang dagang yang tumbuh lebih cepat daripada penjualan, mencapai puncaknya tahun 2018 sebesar 128%, meningkat di tahun 2019 sebesar 184%. Periode penagihan piutang dagang yang memburuk pada tahun 2018 selama 67 hari mampu ditingkatkan pada tahun 2019 sebesar 71 hari. Selanjutnya, ada analisis struktur modal dan solvabilitas. Perubahan pada struktur modal dan solvabilitas diukur dengan menggunakan beragam analisis dan perbandingan.
Struktur modal Sritex untuk 4 tahun terakhir dianalisis dengan menggunakan analisis struktur modal dan solvabilitas. Berdasarkan analisis tersebut dapat digambarkan secara sederhana struktur modal Sritex sebagaimana grafik dan diagram bahwa terjadi pergeseran struktur modal Sritex dari awal tahun 2016 sampai dengan 2019. Hal ini dapat dilihat dari penurunan debt to equity ratio atau DER pada tahun 2016 yang hanya sebesar 1,53 menjadi 1,32 pada tahun 2019. DER dengan angka di bawah 1 mengindikasi bahwa perusahaan memiliki utang yang lebih kecil dari ekuitas yang dimilikinya. Tetapi sebagai investor, kita juga harus jeli dalam melihat DER ini. Sebab jika total utangnya lebih besar daripada ekuitas, maka kita harus lebih lanjut apakah utang lancar atau utang jangka panjang yang lebih besar. Dari analisis rasio utang jangka pendek dan jangka panjang terhadap total utang terlihat bahwa tahun 2016 sampai 2019 utang jangka panjang selalu lebih besar dari utang jangka pendek. Hal ini sedikit mengkhawatirkan mengingat perusahaan berpotensi mengalami gangguan likuiditas di masa yang akan datang. Selain itu, laba perusahaan juga mengalami tertekan akibat harus membiayai bunga pinjaman dibandingkan dengan market leader. Pada tahun 2019 masih berada di atas DER market leader 1,18. Selain itu, posisi rasio utang jangka panjang dibandingkan total utang Sritex dibanding market leader masih lebih aman dengan nilai 0,81 dibanding 0,79. Lihat dari tabel analisis solvabilitas time interest ratio Sritex. Dilihat dari tabel analisis solvabilitas time interest ratio Sritex dari tahun ke tahun semakin meningkat walaupun ada penurunan pada tahun 2017. Mengindikasi adanya kenaikan pada jaminan keuangan untuk membayar bunga utang perusahaan. Sisi lain yang dapat kita lihat, peningkatan jumlah liabilitas dibanding ekuitas Sritex juga mengindikasi adanya usaha Sritex untuk melakukan ekspansi dan membiayai proyeknya. Terlihat dari susunan utang jangka panjang Sritex, banyak menerbitkan obligasi dalam jumlah besar, menandakan adanya usaha Sritex menghimpun dana dengan cepat untuk segera membiayai proyeknya. Ada analisis pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Dari grafik di sini, return on assets atau ROA PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan. Sedangkan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 itu mengalami kenaikan yang cenderung tipis di setiap tahunnya. Dari tren margin nopatnya, margin nopat Sritex terus mengalami kenaikan dan penurunan yang terlihat di lampiran 15. Di tahun 2016 margin nopat sebesar 10,69% dan mengalami penurunan yang cenderung tipis margin nopat di tahun 2017 hingga sebesar 10,04%. Selanjutnya untuk tahun 2018 mengalami kenaikan nopat hingga 11,5%. Di tahun 2019 mengalami penurunan margin nopat hingga 9,77%. Hal ini didorong oleh meningkatnya penjualan ekspor benang, kain jadi, dan pakaian jadi, serta penjualan domestik. Namun kondisi perputaran net operation assets-nya dari tahun 2016 ke tahun 2019 itu memang mengalami kenaikan yang signifikan dari US dollar 485,79 juta hingga menjadi US dollar 1,077 juta di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan penjualan yang dihasilkan dari penggunaan aset sudah maksimal. Perlu dilihat secara cermat juga bahwa terkadang tingginya tingkat perputaran aset dapat diperoleh dengan menurunkannya investasi dalam aset. 2017 ke tahun 2018 itu mengalami peningkatan dan di tahun 2018 ke tahun 2019 itu mengalami penurunan. Komponen utama RNOA ini terdiri dari nopat dan NOA. Penurunan RNOA di tahun 2017 lebih disebabkan oleh penurunan perputaran NOA di tahun 2017.
Purchase Sritex di tahun 2016-nya itu sebesar 34,87%, dan di tahun 2017-nya itu mengalami penurunan hingga 30,46% dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 mengalami peningkatan voucher sebesar 31,36%. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan voucher hingga sebesar 30,79% dari tahun 2018. Untuk ROE atau Return on Equity, yaitu dengan menghitung rumus ROE itu menggunakan rumus ROA ditambah hasil lab yang dikalikan dengan spread. Tahun 2016 ke tahun 2017, ROE Sritex mengalami penurunan dari rasio 26,90% hingga 13,56%. Tetapi untuk tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan, yaitu sebesar 16,18% dan menurun di tahun 2019 sebesar 14,44%. Ini ada grafik perbandingan ROIC antara perusahaan tekstil Sritex dengan perusahaan tekstil lainnya. Jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya, Sritex ada di urutan paling atas untuk ROA-nya, itu dengan rasio 11,27%. Lalu di urutan keduanya itu ada PT Indorama Sintetik atau yang disebut singkatnya itu INDR dengan rasio 4,97%. Di urutan ketiga itu ada PT Eratex Jaya atau Airtex di urutan ketiga dengan rasio 3,64%, dan yang terakhir atau sebagai market leader yaitu PT Pan Brothers Tbk atau PBRX dengan rasio 20,5%. Yang perlu dijadikan perhatian yaitu bahwa kenaikan ROA yang tinggi disebabkan karena adanya penjualan atau penghapusan aset. ROA yang tinggi belum tentu mencerminkan laba bersih perusahaan yang tinggi pula. Lalu dibandingkan dengan perusahaan lainnya, margin NOPAT Sritex ini berada di peringkat paling atas, yaitu dengan rasio 9,77%. Selanjutnya di peringkat kedua itu ada PT Indorama Sintetik dengan rasio 5,68%. Selanjutnya ada Pan Brothers dengan rasio 4,77%, dan yang posisi terbawah itu ada PT Eratex Jaya dengan margin NOPAT-nya itu 2,2%. Selanjutnya untuk ROE Sritex itu di tahun 2019 berada di peringkat kedua teratas, dan yang paling atas itu ada INDR sebesar 15,0,5%. Lalu yang ketiganya itu ada Airtex sebesar 10,30%, dan yang terakhir itu ada market leader atau PBRX itu sebesar 8,28%. Analisis pemanfaatan aset. Rasio penggunaan aset dihitung berdasarkan nilai pada akhir tahun. Rasio penggunaan aset Sritex tidak begitu mengalami fluktuasi. Perputaran kas dan setara kas mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Dan rasionya turun pada tahun 2017. Hal tersebut juga dialami oleh aset-aset lainnya, kecuali perputaran piutang. Perputaran piutang turun dari 2016 hingga tahun 2019 dan mulai meningkat pada tahun 2017. Pada tahun 2019, perputaran kas dan setara kas menurun menjadi 1,05. Dapat diartikan bahwa Sritex relatif lebih baik dalam memutar kasnya. Kas menjadi masuk lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Angka tersebut lebih rendah daripada market leader PBRX yang senilai 7,54. Perputaran rasio piutang Sritex mengalami penurunan hingga tahun 2017, kemudian naik pada tahun 2018. Kenaikan rasio ini sejalan dengan penurunan rasio kas dan setara kas. Next. Selanjutnya ada analisis perputaran persediaan. Sritex ini memiliki dua jenis persediaan yang terdiri dari persediaan lancar dan persediaan tidak lancar. Dalam menganalisis perputaran persediaan ini, kami menggunakan analisis perputaran persediaan sebagaimana pada lampiran 4. Jumlah persediaan yang dimiliki oleh Sritex ini memiliki tren yang selalu meningkat setiap tahunnya.
Kami menggambarkan tren peningkatan tersebut sebagaimana grafik di bawah ini. Grafik tersebut untuk tahun 2016 sampai tahun 2019, persediaan street text yang siap untuk dijual didominasi oleh kain dan pakaian. Tren nilai persediaan kain dan pakaian ini siap dijual selalu naik. Rasio perputaran persediaan mengukur hubungan antara volume barang dagang yang dijual dengan jumlah persediaan yang dimiliki selama periode berjalan. Rasio perputaran persediaan street text ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Namun dibandingkan dengan market leader, street text masih berada pada tingkatan yang lebih baik. Rasio perputaran persediaan street text tahun 2019 adalah 38,16%, sedangkan rasio perputaran market leadernya itu sebesar 27,05%. Nilai rasio tahun 2019 yang dihasilkan dari perhitungan memang tidak selalu menunjukkan angka mutlak bahwa street text berada pada rasio dengan kategori terbaik dari tahun sebelumnya. Rasio street text ini untuk tahun tersebut mengalami kenaikan dikarenakan total nilai persediaan rata-rata street text lebih rendah dibanding dengan harga pokok penjualan. Next. Selanjutnya yang G, analisis kinerja dan profitabilitas operasi. Rasio profit margin dihitung berdasarkan persentasi gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin terhadap penjualan. Yang pertama itu ada gross profit margin atau GPM, didapat dari laba kotor. Jika dilihat dari GPM street text bernilai tinggi 19,90%, sedangkan PBRX bernilai 13,29%. Artinya street text lebih baik jika dibandingkan dengan PBRX. Yang kedua, operating profit margin atau OPM, didapat dari laba operasi dibagi penjualan. OPM street text stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 bernilai 15,44%. Nilai ini lebih tinggi daripada PBRX 3,66%. Artinya street text lebih efisien dalam mengelola beban operasinya untuk memperoleh pendapatan. Yang ketiga ada net profit margin atau NPM, didapat dari laba bersih setelah pajak dan bunga dibagi dengan penjualan. NPM street text stabil mengalami penurunan dari tahun ke tahun. NPM street text sebesar 7,41%, sedangkan PBRX lebih kecil 2,56%. Street text memiliki tingkat pajak yang stabil dan dalam membayar bunga lebih banyak tiap tahunnya. Next. Selanjutnya, persentase aset tetap terhadap akumulasi penyusutan menunjukkan apakah perusahaan dapat memperoleh cukup kas untuk menambah asetnya atau mengganti aset yang usang. Analisis penyusutan dihitung berdasarkan yang pertama ada accumulated depreciation as a percent of fixed asset atau persentase aset tetap terhadap akumulasi penyusutan. Rasio ini diperoleh dari membandingkan akumulasi penyusutan dengan nilai aset tetap. Rasio aset tetap terhadap akumulasi penyusutan street text cukup signifikan pada tahun 2016 dan 2017. Dan street text memiliki rasio yang bagus jika dibandingkan dengan PBRX sebesar 14,55%. Yang kedua ada annual depreciation expense as a percent of fixed asset atau rasio beban penyusutan terhadap aset tetap. Penyusutan aset tetap street text pada tahun 2019 sebesar 0,17%, sangat kecil jika dibandingkan dengan PBRX 5,98%. Yang ketiga ada annual depreciation expense as a percent of sales atau rasio beban penyusutan terhadap penjualan. Ini digunakan untuk modal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Street text memiliki rasio lebih besar 0,98% dibandingkan PBRX 0,49%. Next. Yang H ada analisis pergerakan saham. Selama tahun 2019, perkembangan harga saham street text setiap bulannya tidak melulu stabil. Ada yang mengalami penurunan maupun peningkatan. Pada Januari 2019, harga saham street text 340. Namun pada September hingga Desember 2019, pergerakan harga saham street text menurun hingga angka 260.
Jika dilihat dari grafik harga saham Sritek, tidak beranjak dari kisaran harga 340 sampai 350. Berdasarkan grafik pergerakan harga saham, perkembangan harga saham Sritek cenderung stabil walaupun berada di kisaran rendah dibandingkan INDR. Tetapi Sritek tidak berada di posisi terbawah seperti ERTX. Next. Analisis DuPont. Analisis DuPont untuk tahun 2016 sampai 2019 dan perbandingan dengan perusahaan dalam industri yang sama untuk tahun 2016. Dari tahun ke tahun, return on equity ROE Sritek cenderung mengalami penurunan kecuali tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya. Apabila dirinci ke dalam 3 faktor, terlihat bahwa net profit margin dan financial leverage cenderung stabil walau mengalami sedikit penurunan, namun tetap stabil menunjukkan bahwa Sritek mampu menggunakan tambahan utang. Namun, tambahan keuntungan tersebut tidak berimbang dengan penambahan aset yang diperoleh. Hal ini menyebabkan aset turnover mengalami penurunan yang menjadi penyebab utama ROE menurun. Persediaan dalam industri tekstil yang berupa aset real estate membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama hingga siap untuk dijual, sehingga hal ini sangat mungkin terjadi. Apabila dirinci ke dalam 5 faktor, terlihat bahwa EBIT margin terus mengalami penurunan, namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan kegiatan operasional Sritek kurang stabil. Interest burden yang semakin menurun menunjukkan utang perusahaan semakin besar sehingga beban bunga ikut membesar. Sritek dalam periode 2016 hingga 2019 menerbitkan obligasi per tahunnya. Hal ini yang menyebabkan financial leverage terus meningkat dan menambah beban bunga perusahaan. Tax burden mengalami fluktuasi yang tidak signifikan. Apabila dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri sejenis untuk tahun 2016, ROE Sritek apabila dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sejenis tahun 2016, ROE Sritek sebesar 11,20% lebih rendah dibandingkan PBRX 12,05% sebagai market leader. Namun ROE Sritek tidak terlepas dari financial leverage yang lebih besar, sementara net profit margin berada di sekitar di bawah perusahaan Sritek. Hal ini dipengaruhi oleh strategi promosi Sritek yang mengeluarkan biaya iklan dibandingkan penjualan yang lebih besar dan perusahaan lainnya. Dan beban bunga yang besar, aset turnover Sritek terbilang baik dibandingkan perusahaan PBRX di mana Sritek mampu memanfaatkan utang dalam perolehan dan pengembangan aset untuk menghasilkan keuntungan. EBIT margin Sritek menunjukkan angka 0,112 yang jika dihubungkan dengan interest burden Sritek menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan beban bunga yang lebih besar dari perusahaan lain. Sejalan dengan besarnya financial leverage yang ada sehingga net profit margin Sritek semakin mengecil. Sritek sebesar 0,36 berada di bawah perusahaan lain yang berada pada angka 0,47, artinya pajak yang dibayarkan Sritek jauh lebih besar. Perbandingan komponen laba rugi tahun 2016 sampai 2009 dan proyeksi tahun 2020. Lampiran 21 ini menyajikan laporan laba rugi Sritek tahun 2016 sampai 2019. Pada proses ramalan ini diharapkan atas tingkat penjualan dan pendapatan usaha. Penjualan dan pendapatan pada Sritek ini bertambah kuat setelah melakukan IPO atau disebut juga dengan penawaran umum perdanaan pada tahun 2013. Untuk ramalan tahun 2020 ini, Sritek ini optimis dengan target penjualan pemasaran bisa tumbuh sekitar 10-15%. Bisa juga diperkirakan 14,3% dari penjualan dan pendapatan. Tapi angka tersebut sulit dicapai karena ketidakpastian kondisi ekonomi yang disebabkan melemahnya ekonomi makro, karena penjualan dan pendapatan untuk pada tahun 2020 tidak jauh berbeda dari sebelumnya, sekitar 2% dari tahun 2020.
Margin laba kotor terus meningkat. Setiap tahun terjadinya peningkatan karena mampu menekankan penjualan dan beban pokok penjualan. Diperkirakan meningkat sekitar 12,5%. Beban penjualan umum dan administrasi pun terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan bertambahnya proyek yang dikerjakan. Sritex masih akan melakukan promosi secara besar-besaran seperti yang dilakukan selama ini, sehingga beban penjualan umum dan administrasi akan meningkat berkisar 4,8% dari perkiraan penjualan dan pendapatan usaha pada tahun 2020. Beban bunga berada pada kisaran 8% untuk 2 tahun terakhir. Mengingat Sritex dalam periode 2016 hingga 2019 selalu menerbitkan obligasi dengan nilai 2,55 miliar per tahunnya. Sritex akan kembali menerbitkan obligasi dengan nilai sebesar 750 miliar, sehingga proyeksi beban bunga dan keuangan Sritex akan tetap berada pada angka 9%. Dengan perkiraan beban pajak tahun 2020 akan sama dengan tahun 2019, yaitu sebesar 20% dari laba sebelum pajak. Akan diperoleh perkiraan laba bersih tahun 2020 sebesar 732 miliar atau mengalami penurunan lebih dari penurunan dari laba bersih tahun 2019. Perbandingan komponen aset tahun 2016 sampai 2019 dan proyeksi tahun 2020. Aset tetap akan meningkat dengan perkiraan capital expenditure sebesar 19%. Secara keseluruhan, jumlah aset akan naik sebesar 13% dari proyeksi total aset. Liabilitas jangka pendek diperkirakan tidak jauh berbeda dari tahun 2019. Sedangkan liabilitas jangka panjang diperkirakan naik sebesar 2 triliun dari lanjutan penerbitan obligasi dengan nilai 750 miliar. Next. Analisis Ahmad Z-Score. Perhitungan untuk Sritex mengalami fluktuasi sejak tahun 2016, namun berada di batas aman. Untuk tahun 2019, Z-Score menghasilkan perhitungan di atas 2,184 dengan indikator apabila Z-Score memiliki angka 3, maka perusahaan dianggap aman. Z-Score terendah Sritex diperoleh pada tahun 2017, yakni sebesar 0,797. Z-Score Sritex diperoleh pada tahun 2018, yakni sebesar 1,880 dengan indikator apabila Z-Score di bawah 1,8810, maka perusahaan yakni mewakili zona hati-hati. Dan tertinggi diperoleh pada tahun 2019, yakni 2,184. Apabila menelusuri faktor penyusunannya, besar aset liquid X1 terus mengalami kenaikan sejak tahun 2016, terus naik sampai 2019. Hal ini tidak diimbangi dengan profitabilitasnya perusahaan yaitu X3 yang mengalami perusahaan pada tahun 2017, namun mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 tanpa memandang besar utang. Namun jika melihat leverage Sritex X4, terlihat utang Sritex semakin besar dan terjadi pergeseran struktur modal. Utang yang terlalu besar akan membahaya bagi kelangsungan perusahaan, terutama jika bunga harus dibayar ikut membesar. Walau Z-Score ini secara umum cukup bagus dalam melindungi kita dari berisiko pada perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk mengalami kebangkrutan, kita harus tetap pandai menafsirkan nilai apakah relevan dengan kondisi industri di mana perusahaan berada dalam analisis ini. Z-Score diperoleh cukup relevan dengan proyeksi yang telah dilakukan sebelum, di mana diperkirakan Sritex akan mampu untuk menjaga keberlangsungan usahanya walau dalam zona hati-hati. Kesimpulan yang berdasarkan keseluruhan analis data dari keempat rasio di atas, pertumbuhan nilai perusahaan setiap tahunnya tahun 2016 sampai tahun 2019 selalu mengalami kenaikan dan perusahaan cenderung dalam kondisi baik. Artinya, secara tidak langsung PT Sri Rejeki Isman Terbuka Sritex tidak mengalami masalah kesulitan. Yang B, rasio lancar dan rasio cepat Sritex menunjukkan bahwa aset lancar yang memiliki mampu untuk menutupi utang jangka pendek yang akan jatuh tempo.
saldo kas yang cukup besar apabila dibandingkan dengan total aset dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi resiko likuiditas. Yang C, terjadinya pergeseran struktur modal Sritex dari awal tahun 2016, sebelumnya didominasi oleh ekuitas, kini didominasi oleh utang jangka panjang yang pada akhir tahun 2019 dapat dilihat dari analisis struktur modal. Sritex memiliki DER yang cukup tinggi tapi menurun dari tahun sebelumnya. DER yang tinggi ini disebabkan oleh masih dominannya utang, terutama utang jangka panjang. Kondisi ini sedikit mengkhawatirkan karena dalam jumlah panjang, Sritex masih harus menyediakan dana untuk membayar bunga pinjaman tersebut. Hal ini juga mengindikasikan adanya upaya Sritex untuk memperoleh sumber dana secara cepat dalam rangka mengembangkan perusahaan. ROCE Sritex di tahun 2017 mengalami penurunan, lalu di tahun 2018 mengalami peningkatan ROCE, dan selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi hingga sebesar 30,79% dari tahun 2018. Sementara itu dibandingkan pesaingnya, ROCE Sritex di tahun 2019 berada di peringkat teratas dengan rasio sebesar 30,79%. Kenaikan ROCE ini disebabkan oleh naiknya RNOA. Namun, posisi LEV Sritex pada tahun 2019 mencapai 0,81. LEV Sritex merupakan LEV terendah dibanding perusahaan pesaingnya yang berkisar 0,9 sampai 4,4. Selanjutnya yang E, rasio penggunaan aset Sritex tidak begitu mengalami fluktuasi. Perputaran kas dan setara kas mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2019, dan rasionya turun pada tahun 2017. Pada tahun 2019, rasio perputaran kas dan setara kas menurun menjadi 1,05. Angka tersebut dapat diartikan bahwa Sritex relatif lebih baik dalam memutar kasnya. Sritex dapat menagih piutangnya sehingga kas bisa bertambah. Meskipun demikian, nilai tersebut masih jauh dari market leader yang bernilai 5,70. Hal ini berarti bahwa masih ada beberapa piutang macet pada Sritex. Sritex memiliki dua jenis persediaan yang terdiri dari persediaan lancar dan persediaan tidak lancar. Jumlah persediaan yang dimiliki oleh Sritex memiliki tren yang selalu meningkat setiap tahunnya. Rasio perputaran persediaan Sritex di tahun 2016 hanya sebesar 27,61%, namun dibandingkan dengan market leader, Sritex masih berada pada tingkatan yang lebih baik. Rasio perputaran persediaan Sritex di tahun 2019 adalah 38,16%. Sedangkan rasio perputaran market leader sebesar 27,05%. Yang G, gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin Sritex tidak setiap tahunnya meningkat, tetapi pada penjualan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, serta penurunan beban pokok penjualan dan beban bunga yang ditanggung membuat net profit margin Sritex masih berada di bawah perusahaan lain dalam industri properti. Yang H, pergerakan harga saham Sritex cenderung stabil walaupun di kisaran harga rendah. Harga saham Sritex terus naik secara perlahan, kecuali di akhir tahun 2019 akibat melemahnya kinerja ekonomi makro yang juga dialami oleh perusahaan lain. EPS Sritex juga terus meningkat setiap tahunnya. ROE Sritex antara tahun 2016 hingga 2019 cenderung mengalami penurunan karena aset turnover yang tinggi dan aset burnover yang rendah. Rendahnya ROE Sritex dibandingkan dengan perusahaan tidak lepas dari faktor financial leverage yang sangat tinggi serta aset turnover yang kurang baik. Berdasarkan penilaian proyeksi Sritex tahun 2020 yang termasuk kategori efektif adalah jumlah pendapatan usaha, laba sebelum pajak penghasilan, laba setelah pajak, sedangkan untuk kategori tidak efektif dapat ditemukan di semua beban-beban, laba usaha dan pendapatan atau beban berusaha. Maka secara umum proyeksi keuangan tahun 2020 termasuk dalam kategori efektif karena peningkatan realisasi jumlah laba setelah pajak sebesar 23,6% atau di bawah standar deviasi yang telah ditetapkan. Selain itu, meskipun proyeksi semua beban di dalamnya tidak efektif, tetapi realisasi menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan proyeksi sehingga kinerjanya tetap efektif. Hasil perhitungan Judge Crown Sritex untuk tahun 2016 adalah perusahaan dianggap kurang aman dan kurang mampu untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Hal ini sesuai dengan
Hasil proyeksi atas laporan laba rugi dan neraca, namun bila dilihat tahun 2019 diskon Sritex dianggap cukup walaupun masih di bawah 3. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.